Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya. Semoga Anda semua sehat-sehat di luar sana guys. Terima kasih karena sudah mengunjungi channel saya ini guys, dan terima kasih juga karena sudah menonton video-video yang saya sudah upload sebelum ini guys. Sebelum ini guys, saya ada mengupload satu video yang membahas tentang gaji minima mempengaruhi harga getah guys. Dan ada yang mempersoalkan guys, apa kaitan harga getah dengan gaji minima. Jadi kali ini saya akan coba menjelaskan hubung kait harga getah dengan gaji minima ini guys. Tapi sebelum saya bahas berkaitan dengan gaji minima dan harga getah ini, ada satu perkara yang kita kena paham guys, dan kita perlu tahu, yaitu tentang siapakah yang menentukan atau menetapkan harga kantalan. Ini guys, dalam bisnis jual beli kantalan ini guys, pembeli yang akan menentukan ataupun yang akan menetapkan tawaran harga yang mereka sanggup bayar kepada penore getah ataupun penjual getah ini guys. Contohnya guys, di Sabah ini, kita sebagai penore belum pernah menetapkan harga, itu harga kantalan, betul kah guys? Yang menetapkan harga itu kantalan adalah LIGS, Lembaga Industri Getah Sabah. Dan walaupun LIGS sudah menetapkan harga getah per kg, tapi di lapangan mereka masih lagi boleh tawar-menawar. Contohnya guys, kantalan kita grade 1, mereka timbang, lepas itu mereka tolak 1 atau 2 kilo. Begitulah biasanya kan guys. Maksudnya guys, sebenarnya kalau sudah mereka tolak 1 atau 2 kilo, itu harga kantalan yang kita jual itu sebenarnya sudah jatuh lagi harga dia guys. Sebab dia orang ada tolak kilo per kilo deh guys. Ada dia orang kasih kurang sedikit kilo dia. Maksudnya pembeli ataupun LIGS masih lagi boleh tawar-menawar harga kantalan atau getah di lapangan guys. Di pasaran antarabangsa, LIGS bukan lagi pembeli tapi penjual. Jadi negara pengimport atau pengilang itulah yang akan menetapkan harga itu kantalan, bukan LIGS. Jadi itu kita kena perlu paham guys. Di kampung-kampung LIGS yang menetapkan tawaran harga getah guys. Tapi bila masuk dalam ekspor import antarabangsa, bukan lagi LIGS yang menetapkan itu harga getah, tapi itu pengilang dan pengimport yang akan menawarkan harga kantalan di pasaran. Jadi itu kita perlu kena paham terlebih dahulu guys. Alright guys, bagaimana kaitan harga getah dengan gaji minima 1.500 ini guys. Sebelum pelaksanaan gaji minima 1.500 ini, gaji minima sebelum ini adalah 1.200, dan kita andaikan satu company ini guys ada 500 pekerja yang bergaji minima 1.200, dan kita andaikan setiap bulan kita andaikan 150.000 bersih untung satu company setiap bulan, dan kita andaikan harga pasaran getah dunia ini tidak berubah, dan kuantiti boleh eksportan ataupun kuantiti yang boleh dijual oleh satu company ini pun tidak berubah guys. Nah, itulah dia punya andaian semasa pelaksanaan gaji minima 1.200 guys. Kita lihat selepas pelaksanaan gaji minima 1.500 ini guys. Berapa perbedaan ini 1.500 ringgit dengan 1.200 ringgit ini guys. Perbedaan dia adalah 300 ringgit. Maksud dia RN 300 itulah pertambahan kos yang ditanggung oleh satu company tadi. Kos
yang perlu ditanggung oleh satu company untuk bayar gaji pekerjanya yang di 500 orang itu guys. Kita kali lah guys, RM 300 ringgit kali dengan 500 pekerja yang mengalami kenaikan gaji itu guys. Jadi berapa itu guys? 300 ringgit kali dengan 500 orang. Jadi RM 150.000 sebulan kos tambahan yang ditanggung oleh satu company tadi untuk membayar gaji pekerjanya yang 500 orang itu guys. Sebelum pelaksanaan gaji minima RM 1.500 ringgit ini guys, untung satu company setiap bulan untung bersih dia 150.000. Selepas pelaksanaan gaji minima RM 1.500 ringgit ini guys, pertambahan kos yang perlu dibayar oleh satu company adalah 150.000 juga untuk satu bulan. Jadi ada lagi kak untung ini satu company. Untung dia adalah kosong guys. Ini baru pertambahan kos RM 300 yang naik. Kita kena paham guys, itu pelaksanaan gaji minima 1.500 akan ada lagi kos yang kita tidak nampak guys. Ada lagi kenaikan kos yang kita tidak nampak yang perlu ditanggung oleh satu company tadi. Contohnya guys, itu caruman, KWSP atau APF yang ditanggung oleh satu company tadi meningkat lagi guys. Gaji basic meningkat, caruman KWSP yang ditanggung oleh satu company tadi pun akan meningkat guys. Siapa yang kerja itu paham lah itu. Bagaimana kunci kira-kira itu pembayaran KWSP atau EPF oleh pekerja dan majikan. Itu baru EPF, belum lagi itu pelaksanaan penjelarasan atau konstrukturan balik itu gaji kepada pekerjanya guys. Belum lagi masuk itu kenaikan kos gaji per jam untuk kerja overtime ataupun kerja lebih masa. Itu belum lagi kena campur semua itu guys. Kalau kena kira semua itu menurut contoh kira-kira tadi, ini satu company sudah mengalami kerugian guys. Jadi guys, apa yang perlu dilakukan oleh satu company tadi untuk mengelak daripada mengalami kerugian guys? Banyak strategi deh guys, banyak yang boleh dilakukan. Contohnya guys, mengurangkan pekerja, gaji bos-bos di struktur. Kan semula gaji bos-bos itu mungkin dikasih kurang dia punya gaji. Kos-kos operasi macam transport pergi membelikan talan pun dikasih kurang. Itulah semua yang mereka boleh buat guys. Kalau bilang mau jual harga kantalan kepada pengimport atau pengilang pada harga yang lebih mahal sedikit, itu satu company ataupun LIGS tidak boleh buat guys. Sebab mereka jual itu kantalan pun berdasarkan harga pasaran guys. Kalau bilang mau tingkatkan kuantiti yang dijual pun susah juga guys. Itu bergantung juga kepada berapa yang dikeluarkan oleh penuri-penuri getah guys. Jadi langkah yang paling berkesan yang boleh dilakukan oleh satu company tadi ataupun LIGS adalah menawarkan harga yang lebih rendah kepada penuri-penuri getah guys. Saya tidak mau bilang ini gaji minima saja yang mempengaruhi ini harga kantalan guys. Banyak lagi yang mempengaruhi turun naik ini harga kantalan guys. Banyak lagi faktor lain guys yang memang di luar kawalan kita guys. Terutamanya faktor penawaran dan permintaan guys. Faktor politik, faktor kos logistik, faktor cuaca, banyak lagi faktor-faktor lain guys. Tapi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana hubung kait dan apa kesan pelaksanaan gaji minima baru ini guys, yaitu RM 1.500. Walaupun harga kantalan
semakin turun di apapun, terus semangat guys. Kita menure, kita simpan. Naik harga kantalan baru kita jual. Alright guys, sampai di sini saja video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe saya punya channel ini guys. Terima kasih guys. Jumpa di video saya yang seterusnya. Bye bye.